terjadi kebakaran. Pertama, kebanyakan orang memakai kabel itu tidak melihat standarnya. Misalkan contoh, dia mau pakai power besar gitu, memakai kabel tapi kabelnya kecil, ya mungkin dia tidak melihat ininya sisi safety-nya, tapi itu sangat fatal sekali gitu. Oke bro, kembali lagi di channel Cundip Noom, channel yang isinya campur-campur asal tidak ngawur. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa dipadamkan loncengnya. Assalamualaikum bro, kembali lagi channel Cundip Noom. Kali ini gue mau bahas tentang kabel, tapi sebelumnya gue mau nanya dulu pada kalian, sehat-sehat semua kalian bro? Alhamdulillah kalau sehat. Kali ini gue mau bahas tentang kabel. Assalamualaikum bro semuanya. Gimana, sehat semua? Sehat semua, alhamdulillah. Gimana keluarga di rumah? Apakah baik-baik saja? Assalamualaikum bro. Kembali lagi channel Cundip Noom. Gimana semuanya bro sekalian, sehat-sehat semua? Alhamdulillah, semoga baik-baik aja, semoga sehat saja, dipanjang rezekinya. Oke, gak lupa nih dari channel Cundip Noom yang isinya gado-gado. Kali ini gue mau bahas sesuatu sebagai saling share kita aja ya, bukan tentang lampu, bukan tentang driver, bukan tentang solder ataupun tentang relay. Kali ini gue mau share, berbagi bahaya apa aja sih yang mengintai arti dari arus pendek. Oke, di depan gue di sini ada kabel dari berbagai tipe. Kabel biasa standar di rumah, kabel audio. Di sini juga ada kabel juga standar. Ada kabel yang emang khusus power besar, ada yang power medium. Kenapa banyakkan orang mengira arus pendek setiap kebakaran disuruh arus pendek? Karena bahwa kita sadari arus pendek itu ya memang biasanya arus yang ada di sekitar rumah itu ya, sekitar tempat itu gitu. Kenapa bisa terjadi arus pendek? Kebanyakan arus pendek itu berasal dari poin pertama dulu ya. Biasanya arus pendek itu berasal dari rumah yang memang padat penduduk. Kenapa? Karena seringkali kita melihat orang bikin lampu jalan tetapi tidak memakai standar kabel yang baik. Dan juga banyak tidak disebutkan ininya lah, daerahnya. Banyak di daerah-daerah tertentu gitu, banyak nyolong listrik gitu. Kenapa saya bilang nyolong listrik? Banyak sering terjadi kebakaran. Pertama, kebanyakan orang memakai kabel itu tidak melihat standarnya. Misalkan contoh, dia mau pakai power besar gitu, memakai kabel tapi kabelnya kecil, ya mungkin dia tidak melihat ininya sisi safety-nya, tapi itu sangat fatal sekali gitu. Kebanyakan suatu daerah, saya pernah ke suatu daerah itu insiden kebakarannya itu sepele,
cuma nyalain TV, kebakaran katanya dia. Jadi ketika nyalain TV merembet api, kebakaran. Setelah ditelusuri ternyata dia itu mencuri PLN. Jadi ketika mencuri PLN itu dia tidak sadar. Dari masternya itu ketika dia ngambil ke PLN, dia tidak melihat tegangannya itu bukan tegangan, powernya itu berapa, tegangannya itu berapa. Dia tidak melihat. Yang penting selama itu kabel bisa ngalirin listrik, ya udah dipakai. Dia memakai kabel audio dipakai. Kalau dia biasa bening-bening nih ukuran segini, kabel audio itu dipakai untuk nyolong listrik dari rumah ke rumah. Kalau kita orang teknik itu dalam daya itu kan dia dikalkulasi kan, pemakaian TV, pemakaian radio, pemakaian AC itu dikalkulasi. Nah dia source dari yang awal dia ngambil dari PLN itu kabelnya kabel audio, kemudian diparalel dengan stop kontak dari rumah ke rumah. Itu sangat bahaya. Misalkan ada 10 rumah gitu, misalkan dia pakai TV gitu, TV-nya taruhlah misalkan 10 watt gitu, 10 kali 10 aja udah berapa, 100. Sedangkan kabel audio di situ kan sudah ada standarnya. Makanya setiap kabel itu ditulis ada SNI-nya. Di sini ada marking kabel, voltasenya, dayanya. Biasanya di sini ditulis angka datasheet. Dia biasanya ditulisnya di datasheet dia. Jadi keluar angka, kemudian kalau kita search di Google gitu, itu biasa datasheet, nanti keluar dia khusus tegangan berapa, daya berapa, kekuatannya berapa gitu. Nah ketika 10 rumah itu nyala bersamaan, sedangkan audio itu kan nggak sampai 10, nggak nyampe berapa ratus ampere. Kalau yang aslinya ini kita perumpamanya, misalkan di audio cuman sampai 5 ampere. Ketika 10 rumah itu nyalakan TV bersamaan, kabel yang ngambil dari PLN itu dia bekerja berat, sangat berat sekali, karena dia arus yang masuk itu dia sangat besar. Kemudian disuplai ke rumah-rumah, sehingga panas, terjadi kebakaran. Kenapa di kabel itu pakai dua isolatif. Pertama yang dalam kabel persatuan, terus dilapisi kabel. Karena yang pertama untuk melindungi dia juga dari matahari. Warnanya kenapa nggak transparan, karena melindungi matahari. Kalau audio dia warnanya itu terang, transparan. Makanya ketika dipasang dalam waktu beberapa hari, ketika kita potong, coba aja dipotong, biasanya dia korosi. Nah korosi itu kalau di kabel itu dia akan memakan namanya resistansi ya. Resistansinya semakin besar ya. Resistansinya semakin besar. Maka kabel ini kagak kuat, ketika dicolok panas, kebakaran, meledak. Yang disalahkan siapa? PLN. Yang disalahkan si rumah ini, yang disalahkan si rumah itu gitu. Padahal mereka menggunakannya tidak bijak gitu. Makanya di sutet-sutet itu menggunakan kabel gede, karena ya emang sutet itu kan mendistribusikan, menyalurkan untuk setiap satu wilayah gitu. Makanya dia paling gede. Nah kadang orang-orang di suatu daerah itu mengikuti seperti itu, tapi tidak melihat kabel yang digunakan sesuai enggak gitu. Kadang langsung colok, ketika dicolok baru berapa detik langsung kebakar. Nah kebakaran itu
eh, kejadian-kejadian itu nggak cuman sekali dua kali ya, sekali dua kali. Itu bisa, kalau kita di TV itu bisa setiap hari kejadian ya, karena gitu kita sepele. Contoh yang kedua seperti di kosan. Contoh di kosan kita pakai stop kontak, biasa orang kosan nyari harga yang paling murah lah ya, yang paling murah, pakai stop kontak murah, colok. Kemudian stop kontak ini nggak muat nih, nggak muat. Akhirnya temannya inisiatif ngambil stop kontak baru, dicolok. Nah, temannya ini stop kontaknya udah penuh nih. Lalu teman yang lain berinisiatif ambil lagi stop kontak. Dari situ beban itu sudah dikalkulasi sudah besar. Kabelnya yang awal itu, master yang awal itu tidak kuat menggendong beban yang sangat berat seperti itu, sehingga terjadi kebakaran. Dan ini kejadian pernah dialami oleh teman saya di kosan ya, seperti itu. Stop kontak, nyolok stop kontak lagi, nyolok stop kontak. Kemudian yang terakhir ketika dinyalakan itu apinya jalan di kabel. Itu ngebakar plafon itu dulu, ngebakar plafon. Itu untungnya langsung disiram, langsung cepet-cepet disiram. Untung dia pakai MCB ya, untung pakai MCB-nya itu langsung turun. Nah, kabel dengan MCB itu harus disesuaikan, kalau bisa lebih besaran kabel dibanding MCB. Contoh, kalau kita mau pakai misalkan mau ngambil dari mau ngambil dari MCB rumah, kita mau masang suatu alat gitu, nah itu dipasang MCB. Nah, dari alat itu kemudian mau ini lagi di paralel ke tempat-tempat lain gitu. Nah, si kabel ini harus lebih besar, misalnya MCB 3 ampere, kabelnya ini harus minimal 1,5 lah atau 2 gitu ya, 6 gitu. Jadi ketika kelebihan beban, kelebihan load, maka MCB itu yang dihajar duluan, jadi mati. Tapi kalau misalkan kita MCB-nya 3 ampere, kabelnya cuma 1 ampere, tapi di paralelnya udah kayak CRT, nah udah kejadiannya yaitu kebakar. MCB-nya belum turun, kabelnya udah kebakaran. Seperti itu yang terjadi terjadi di pemukiman yang ada di Indonesia ya, seperti itu, karena nggak melihat seperti melihat dari si spesifikasi dari si kabel ini, dia main colok aja gitu. Yang penting sama kabel bisa ngaris Indonesia, itu salah. Nah, semoga dari sini ya kita lebih bijak lagi kita menggunakan kabel. Jadi kalau kita menggunakan arus besar, kabel yang dipakai itu seperti apa gitu. Kalau kita menggunakannya daya kecil, kita menggunakan kabel yang seperti apa gitu. Jangan sampai dayanya lebih besar, kabelnya kecil. Wah, itu sangat bahaya. Nah, ini semoga tidak terjadi di sobat-sobat kalian ya. Tidak terjadi dengan sobat-sobat yang ada di rumah. Semoga ini menjadi pelajaran. Kenapa saya bikin kenapa saya bikin konten ini? Karena saya sering kejadian-kejadian itu di luar itu seperti itu. Rumah nyolok kebakaran, rumah nyolok kebakaran. Nah, itu. Jadi udahlah, kita kalau emang kita mau menggunakan beban yang besar, kita harus belajar untuk menggunakan kabel yang lebih besar. Kita pelajari karakteristiknya dia, datasheetnya dia seperti apa gitu. Jadi semoga dengan bikin konten seperti ini, bagi orang yang mungkin saat ini melakukan di rumahnya, ya kalau bisa digantilah gitu. Jangan sampai udah nonton ginian didiemin, amit-amit ya kejadian gitu berapa menit yang akan datang. Waduh, itu jangan. Oke,
Sampai di situ dulu, saling share kita nih di channel Cundipna Om. Semoga konten ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk update terbaru dari channel-channel yang akan kita update. Karena kita channel-channel update saya itu masih banyak. Karena perlu editing, jadi perlu waktu gitu, nggak langsung cepat. Kita juga nggak hanya di elektro ya, kita macam-macam, kita gado-gado di situ pun ada gitu. Oke. Baik, saya undur diri dulu dengan saya di channel Cundipna Om. Untuk sobat-sobat yang ada di rumah, tetap semangat jalani aktivitas, sehat selalu, salam Cundipna Om.